Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Hari ini 7 bulan, mulai hari ini 7 bulan lebih kita akan selesaikan tahun ini. Seperti halnya tahun-tahun lalu kita berjalan bersama Tuhan dan kita akan selesaikan tahun 2021. Kita akan memasuki tahun yang baru dan tahun-tahun selanjutnya bersama dengan Tuhan. Kita akan baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau berbagi kisah tentang Elia yang diangkat Tuhan ke surga, di mana Elia dan Elisa ada di Gilgal dan Tuhan menyuruh Elia untuk ke Betel, lalu menyuruh lagi ke Yeriko, lalu ke Sungai Yordan. Setiap kali pindah tempat, Elia selalu mengingatkan Elisa untuk dia tinggal saja di sini, gak usah ikut. Tetapi Elisa berketetapan hati untuk mengikuti tuannya sampai akhir. Yuk kita baca 2 Raja-Raja 2 ayat 3, ayat 5 dan ayat 7. Demikian kata firman Tuhan. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Ayat 7. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Nabi-nabi dari Betel, nabi-nabi dari Yeriko tidak mengikuti Elia sampai tuntas, sedangkan Elisa mengikuti Elia sampai tuntas. Padahal nabi dari Yeriko sudah jalan jauh dari Yeriko ke Yordan. Hanya tinggal menyeberangi sekitar kurang lebih 800 meter, mereka tidak lakukan itu. Mereka hanya memandang dari jauh. Firman Allah yang hidup terjemahannya mengatakan 50 orang nabi muda ini hanya mengawasi dari jauh, tidak menyeberang sungai Yordan. Saya beri judul Pastor Message hari ini, jangan mager Bapak Ibu. Janganlah kita malas bergerak seperti yang dilakukan oleh para nabi-nabi ini. Tapi kita harus mau bergerak seperti Elisa. Orang yang mau bergerak, dia pasti korban tenaga, korban waktu, korban segala sesuatunya, capek, lelah, tetapi dia harus bergerak untuk menyelesaikan tugasnya yang Tuhan percayakan kepada dia. Tugas Elisa menyelesaikannya mengikuti Elia, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan kita malas bergerak. Para nabi mendengar berita yang sama dengan yang Elisa terima. Seperti halnya hari ini, kita mendengar berita bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Bagaimana sikap kita? Kita akan lakukan seperti para nabi-nabi ini yang hanya tahu berita tetapi tidak menyelesaikan dengan baik, atau kita mau seperti Elisa yang tahu berita tapi dia juga bergerak untuk mendapatkan berita yang dia sudah dengar itu. Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita harus bergerak mengikuti tuntunan Tuhan. Kita harus mau bergerak untuk melakukan perintah Tuhan yang adalah firman Tuhan. Jangan kita malas bergerak, karena orang yang malas bergerak dia tidak setia. Orang yang malas bergerak dia tidak taat melakukan firman Tuhan. Orang yang malas bergerak tidak bisa menyelesaikan maksud Tuhan di hidupnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudaraku? Saya mau pastikan, bergeraklah mengikuti tuntunan Tuhan sampai selesai. Karena dia akan datang lagi menjemput kita di awan-awan. Dan itu pasti terjadi. Bagian kita hari ini adalah bergerak sampai rencana Tuhan tergenapi di hidup kita.
Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Tetap semangat, tetap bergerak mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri di hidup kita. Tuhan berkati, sampai ketemu.